Dan Anda bisa lihat ya, coba Anda lihat dalam sejarah pilkada di wilayah manapun ya, nggak ada seorang calon kepala daerah ya, kecuali Pram dan Dul, yang kemudian bisa mendapatkan suara merata. Betul. Di semua Kota kabupaten. wilayah pemilihan. Iya. Iya. Dan buat saya ya, kenapa saya sekarang keras sama Jokowi? Kalau anaknya itu berkualitas, ya, paling enggak kayak inilah ya, paling enggak kayak AHY lah ya. Iya, betul. Terlepas AHY itu masih mayor, Tapi dia kualitasnya. tapi paling enggak itu terbukti bahwa dia lulus SMA. Iya, betul. Coba Anda sebutkan pada saya, sejak kapan polisi turun ikut di dalam cawe-cawe politik di era reformasi. Era Jokowi aja sih. Catatan kami itu adalah era Jokowi. Iya. Ya. Dari 2018 dan juga 2019 waktu dia ngacak-ngacak itu calon pasangan presiden dan wakil presiden Prabowo dan Sandiaga Uno ya. Dia bertemu dengan Airin dan ini 8 hari sebelum hari H loh. Iya. Kemudian Airin ternyata menceritakan bahwa ada petinggi polisi datang ke rumah dia dan kemudian Airin mengatakan pada teman saya itu, dia menangis dan dia bilang lebih baik dia tidak terpilih menjadi gubernur Banten daripada misalnya rumah tangga kami hancur. Terima kasih Prof atas kesempatan yang diberikan kepada saya Yo, untuk sama-sama. ngobrol ringan nih. Ya, kita berusaha membuat pandangan-pandangan kritis yang untuk kondisi-kondisi kita hari ini ya. Ya, terutama yang berkaitan dengan ini Prof, yang masih update nih, pilkada. Iya. Yang menarik kan ini pilkada Jakarta ini. Karena kan Jakarta digadang-gadang sebagai salah satu ini ya, etalase demokrasi Indonesia. Nah, tapi ternyata harapan-harapan itu yang kemarin yang ingin dikooptasi ternyata gagal gitu. Itu kalau Prof sendiri memaknainya gimana tuh Prof? Terkait dengan campur tangan berbagai kekuatan itu. Jadi kalau Anda udah dengar YouTube saya, Iya. ya, saya kan 1-2 minggu kalau nggak salah, 2 minggu sebelum pilkada Jakarta, bukan pilkada Jakarta aja, tapi pilkada di seluruh Indonesia ya, sebelum 27 November, saya tuh main ke kantornya Saiful Mujani, SMRC. Sebetulnya bukan saya main ke situ terus ngobrol-ngobrol, enggak. Kebetulan isi saya kan lagi ngambil S2 di PPM. Dia itu kebetulan salah satu informannya itu Saiful Mujani. Selain siapa namanya tuh, selain si beberapa posters ya, termasuk Rocky Gerung juga diwawancarain. Nah kemudian saya nanya-nanya nih sama si Saiful, saya tanya, Bung, karena ini teman lama saya, karena kan kita sama-sama anggota Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. Kira-kira siapa yang menang di Jakarta? Terus dia bilang gini, Mas Ikrar, aku nih pengalaman ya melakukan survei ya. Jadi di setiap daerah, kalau Anda misalnya udah mentok 90%, 90% itu maksudnya 90. Kalau ditanya, apakah Anda kenal ini? Kenal. Jadi 90% jawaban itu mengenal. Ya. Dan kemudian berapa elektabilitasnya? Misalnya elektabilitasnya sekian gitu kan. Nah itu, kalau kemudian ada orang baru masuk dan kemudian tiba-tiba melejit nih, kayak Pramono Anung tuh kan awalnya cuma 0,01%, tiba-tiba naik jadi 22% gitu kan. Makanya waktu jadi 22% tuh Mas Pram tuh kan ketemu sama saya di di perhelatan anak-anak Gajah Mada, alumni Gajah Mada di wilayah Tebet situ kan.
Mas Pram juga kaget, ada Mas Ikrar sini. Iya. Terus udah gitu, dia cerita sama saya, dia gembira. Cuma dapat 22%, dia gembira. Iya, nggak dari nol ya istilahnya. Nah, kenapa dia bilang? Tahu nggak Mas kenapa saya gembira? Ini Mas Pram cerita sama saya. Karena saya dari 0,01%, kan? Kemudian dapat 22%. Dan ternyata benar, begitu itu langsung melejit. Trennya. Melejit. Dan begitu melejit, itu nggak bisa kerem. Itu yang makanya si Saiful bilang sama saya, Mas Pram dan Sidul menang. Kira-kira berapa satu putaran? Menurut saya sih satu putaran. Dan Anda lihat ya di dalam quick count ya, cuma SMRC loh. Yang kemudian bilang bahwa dia menang 51% gitu. Jadi itulah yang saya lihat seperti itu ya. Dan Anda juga jangan lupa ya, saya melihat ya terus terang, baik itu Suswono ataupun Ridwan Kamil itu membuat kesalahan besar, yaitu tentang mempermainkan status janda. Saya aja kaget kok itu dengar sih. Saya pikir kasus Suswono itu menjadikan RK itu sadar kan. Enggak taunya di kampanye diulang dan itu diulang. Jadi kalau janda begini tuh ada si Habibur Rahman tuh. Nanti kalau pengen dikawinin tuh nanya tuh masih ini kan. Itu buat saya kasar banget ya. Maksud saya kok apa ya? Seakan-akan janda itu nggak ada harganya. Iya benar. Padahal buat saya, biar gimana tuh maupun apa dia janda atau apa, tapi dia perempuan. Dan saya tuh haram hukumnya bagi saya menghina perempuan. Kenapa? Karena biar gimana pun ibu saya itu ibu kan kita perempuan. Juga itu ya, anak saya juga ada perempuan 3 gitu kan. Itu nggak elok lah gitu kan. Kemudian kalau kita perhatikan ya itu. RK itu tidak pernah tidak mengatakan bahwa dia pengen di-endorse sama Jokowi gitu kan. Dan kemudian katanya dia disuruh sama Prabowo untuk datang tuh ke Jokowi tuh minta di-endorse gitu. Buat saya ini calon pemimpin kayak apa gitu dong. Ya kan? Kenapa saya ngomong kayak gitu ya? Ini juga seperti yang dikatakan Adiana Pitupulu ya. Kalau kemudian Anda mau jadi pemimpin bergantung pada orang, ya, bukan orang yang berpijak di tanah, itu nggak mungkin jadi pemimpin yang benar kan. Coba Anda perhatikan ya, itulah si Ridwan Kamil. Ditambah lagi Suswono, dua-duanya ternyata itu masih KTP Jawa Barat gitu kan. Yang ingin saya katakan di sini ya, si Jokowi itu waktu masuk jadi calon gubernur DKI, dia langsung pindah Jakarta ya. Pindah Jakarta ya. Atau kemarin kayak si kasus si Andika ya. Itu walaupun dia tidak pindah KTP, tapi dia pindah domisili memilih ya. Supaya dia memilihnya itu di Semarang, Jawa Tengah ya kan. Jadi bukan Jakarta. Kalau ini enggak, dua-duanya. PD banget. Iya, dia dua-duanya di Bandung yang satu di Bogor. Makanya saya kaget. Gini caranya sih pasti nggak bakalan dapat ini nih. Paling nggak dapat dapat penghargaan lah dari warga Jakarta. Jadi saya ngelihat tuh ya, belum lagi kalau saya lihat dari saya ikut di dalam apa istilahnya itu perdebatan di televisi ya. Itu kan kayak iNews itu kan paling nggak 2 kali undang saya. Dan ada teman yang berasal dari pendukung Anies Baswedan ya, yang kemudian dia bertanya pada paslon nomor 2 ya, Anda kok dari tadi ngomongnya beradab terus, Anda merasa diri Anda beradab kan? Nah kalau Anda beradab, Anda tuh pencuri, itu KTP saya fotokopinya kamu curi gitu kan, apakah itu beradab gitu? Nah waktu itu bukan si bintang 3 polisi yang jawab ya, tapi itu yang si calon wakil gubernurnya gitu. Nah kemudian kalau kita perhatikan juga ya, si Ridwan Kamil itu kalau saya lihat juga nggak punya greget di Jakarta. Kenapa saya bilang nggak punya greget ya? Karena
apa istilahnya tuh, dia dengan Persija aja nggak bagus hubungannya. Betul itu. Walaupun Suswono di iNews TV waktu itu udah ngomong bahwa wah jangan dikemukakan itu lagi lah, ini apa namanya itu, Tapi itu ini fakta. apa namanya ini kan seakan-akan ini menjelekkan dia lah gitu kan, karena memang waktu itu yang nanya soal itu saya gitu kan. Ya padahal kita tahu ya Jack jadi orang Jakarta itu kalau bukan anggota Jack Mania itu juga belum tentu sih dengan Persija tuh kuat, tapi rupanya di dalam setiap acara TV itu Jack Mania ada. Dan kemudian dia ikut juga bertanya kan. Makanya kalau Anda perhatikan ya, jangan kaget kalau kemudian Jack Mania itu langsung mendukung Pram sama Dul ya, karena apa istilahnya itu dia melihat ini dua orang ini benar-benar orang Jakarta, dan kemudian juga janji untuk memperhatikan apa namanya itu stadion yang baru itu ya, SIS ya, dan kemudian JIS itu ya, dan kemudian juga ingin menjadikan Persija itu ya bisa maju lah gitu, dan mudah-mudahan janjinya bisa ditepati. Jadi apa ya, saya melihat ya, walaupun PDIP itu cuma satu-satunya partai parlemen yang mendukung ya, sementara yang lainnya tuh kalau nggak salah Partai Umat katanya mendukung juga, tapi 14 ya? Bukan, maksud saya yang mendukung si Pram sama Dul itu kan selain Hanura kalau nggak salah Partai Umat ya. Tapi kalau yang di sana kan 14 tuh ya. 14 ya. Anda bisa bayangkan itu kan kayak apa ya, raksasa lawan David and Goliath lah gitu kan itu. Dan ternyata ternyata itu ada keuntungan dari PDIP di situ. Kenapa? Karena rupanya si Kims Plus itu nggak menyatu. Nggak solid mereka ya. Bukan cuma nggak solid, nggak mau pada ngeluarin duit, ya kan? Nggak mau pada nyiapin logistik, gitu kan? Nggak sepenuh hati, ya. Makanya kalau Anda perhatikan ya, kalau lihat dari pernyataan saya beri contoh ya, misalnya Golkar aja akhirnya juga mengatakan, kami lihat proses Pilkada Jakarta berjalan baik kok. Ya. Walaupun itu teman saya si Idrus Marham yang ngomong gitu ya, sebagai wakil ketua umum Partai Golkar gitu. Dan kemudian dia bilang nggak ngelihat ada sesuatu yang aneh yang demikian. Juga Nasdem juga demikian ya, karena Anda tahu Nasdem awalnya kan juga mendukung Anies Baswedan. Iya. Ya itu. Jadi nggak ada kok, kita terima kan. Saya udah mengucapkan selamat kok sama Mas Pram dan Dul gitu kan. Dan kemudian juga kalau Anda lihat PKB malah lebih tegas lagi. Lebih tegas ya. Iya, orang dia bilang, lah kalau calonnya nggak laku, lu mau ngapain juga nggak bakal bisa terpilih. Menohok gitu. Itu pernyataan yang jujur ya, yang memang menyakitkan hati kalau buat RK dan Suswono gitu. Tapi memang mungkin ada awalnya kan si RK ini ditandingkan dengan kotak kosong. Penggembiranya independen kan gitu ya. Jadi begini, itu kan strategi Jokowi ya, dan Kim Plus ini Jokowi loh yang bikin begitu loh. Kenapa? Diambil itu semua partai politik. Disatukan sama dia untuk supaya PDIP itu nggak punya partner ya. Partner partai yang berparlemen ya, yang ada di parlemen, supaya angka yang bisa mencalonkan calon kepala daerahnya itu nggak tercapai sama PDIP kan. Makanya tadinya kan dia ingin bergabung sama PKS, cuma kan PKS juga nggak jadi dukung Anies kan, begitu kan. Jadi ya begitu. Jadi maksud saya, kalau tadi Anda juga bertanya sebelum kita tapping ini ya, siapa yang menggerakkan MK lah yang memang mengubah segalanya ya. Maksud saya, dengan adanya putusan nomor 60 ya dan juga 70 ya, itu mengubah segalanya. Konstelasi politik berubah. Bukan cuma konstelasi politik ya, tapi segala strategi taktik yang dikeluarkan oleh Jokowi itu nggak laku. Kenapa nggak laku? Karena ternyata MK udah putuskan kalau di daerah ini sekian penduduknya, ini berarti sekian persen aja cukup buat orang bisa mencalonkan
calon kepala daerah ya. Dan itu yang makanya mengapa begitu MK mengeluarkan putusan 60-70 ya, begitu pula ya berapa hari kemudian atau 1 hari atau 2 hari kemudian itu teman-teman berdemo. Dan ini juga saya ikut demo, jangan dipikir saya nggak ikut demo. Saya harus turun di situ. Saya ikut demo walaupun tidak ke DPR ya, tapi ke Mahkamah Konstitusi. Ya. Kenapa saya ikut demo? Karena buat saya ini kasusnya beda. Maksud saya kasusnya beda. Waktu dulu kan, waktu MK masih di bawah Paman Usman ya. Itu kan dia mengeluarkan suatu putusan yang nomor 90 itu ya. Putusan nomor 90 itu yang mengubah dan itu memungkinkan Gibran terpilih. Jadi kalau ini hanya untuk kita kesel-keselan aja, maki-maki MK, nggak ada artinya. Tapi kalau yang kemarin itu benar-benar kita mendukung MK ya. Dan ini tentunya jauh lebih berarti lah ya. Kenapa? Karena Anda tahu salah satu kata kunci dari MK itu kan adalah sekali dan kemudian legally binding, ya, final and legally binding. Jadi begitu ya. Jadi itu yang saya bersyukur ya. Yang tadinya yang namanya Ridwan Kamil itu tadinya oke, gue maju di Jakarta asal jangan lawan Anies gitu kan. Itu kan. Kemudian makanya dibuatlah atau diciptakanlah itu rekayasa politik supaya nggak ada Anies maju ya, nggak ada si Ahok maju gitu kan. Dan kemudian dia cuma lawan kotak kosong tadinya ya. Atau kemudian yang yang calon dari mantan polisi itu kan. Jadi ya seperti itu. Makanya saya tidak berbeda dengan pandangan si Yunarto Wijaya ya atau Toto yang mengatakan bahwa Ridwan Kamil sama Suswono itu memang tidak disiapkan untuk bertanding, tapi dia disiapkan hanya untuk melawan kotak kosong yang diperkirakan pasti menang. Dan Anda tahu ya, begitu Pram sama Rano menang, tadinya kan si Jokowi kan juga mempersiapkan strategi katanya gitu 2 putaran. Iya, tadinya udah dari awal dia bilang bahwa ini nggak mungkin nih 1 putaran nih. Jadi dia mau pakai cara yang waktu Anies terpilih jadi Capres. Bukan, jadi gubernur Jakarta. Ya. Awalnya kan Ahok yang menang, pada putaran kedua Ahok kalah. Itulah yang mau dipakai, strategi itu yang mau dipakai Jokowi. Makanya kemudian usaha-usaha itu terus dilakukan ya, termasuk saya dengar pembicaraan dia dengan Prabowo ya di Kertanegara itu antara lain bahwa saya nyiapin ini, nanti Anda inilah siapkan itu, nanti semuanya nanti saya yang main lah gitu intinya. Cuma saya lihat kayaknya Prabowo nggak setuju. Jadi mau diapain lagi gitu kan? Karena buat saya mau dibolak mau dibalik nggak bisa. Ada keuntungan juga buat Prabowo ya? Iya, nggak ada keuntungan, apalagi dia udah kena kritikan banyak ya, termasuk saya juga ngeritik ya, ngapain dia melakukan pernyataan endorsement gitu kan, atau pernyataan supaya menggiring orang memilih paslon nomor 1 ya, yaitu RK dan Suswono ya. Padahal kita tahu ya, itu si Saiful Mujani udah cerita sama saya, Mas Ikrar, Jakarta ini beda ya. Apa bedanya? Kalau misalnya pasangan calon itu di-endorse sama Prabowo dan Jokowi, itu pasti nggak dipilih sama rakyat Jakarta. Jadi semacam bentuk perlawanan gitu, Prof ya? Kenapa perlawanan? Karena Anda tahu ya satu, PKS itu kan dianggap meninggalkan Anies. Ya. Dan Anies biar bagaimanapun itu idola bagi orang Jakarta. Karena dia pernah jadi gubernur dan juga menjadi calon presiden gitu kan. Jadi PKS ketika dia bergabung dengan PKB untuk mendukung si Anies Baswedan waktu capres ya, itu nggak jadi masalah gitu. Maksud saya di
disambut baik oleh orang Jakarta. Tapi sekali Anda kemudian melakukan pengkhianatan dalam bayangan orang Jakarta ya, Anda berkhianat di PKS nih. Apa namanya itu? Dihukum. Ya, itulah Jakarta ya, dan itulah yang terjadi. Dan Anda bisa lihat ya, coba Anda lihat dalam sejarah pilkada di wilayah manapun ya, nggak ada seorang calon kepala daerah ya, kecuali Pram dan Dul, yang kemudian bisa mendapatkan suara merata Betul. di semua Kota kabupaten. wilayah pemilihan Iya. atau daerah pemilihan ya. Iya, rata Itu dalam kaitannya dengan TPS saja kan cuma dicelincing sama mana ya. Pinang Ranti Ya, bukan Pinang Ranti apa menang dia apa sih? yang ada kecurangan Pak. Oh, kecurangan tuh yang katanya itunya Dicoblos sama KPPS-nya. KPPS-nya Ya, sebenarnya. itu kan cuma 7. Kecil itu ya. Itu 7 tuh nggak ada artinya lah dibandingkan dengan, coba Anda bayangkan ya, di apa istilahnya tuh, Kepulauan Seribu menang. Menang ya. Jakarta Barat menang. Timur Walaupun sebagian ada yang udah beralih ke paslon nomor 2 ya. Tapi coba Anda lihat, Jakarta Pusat menang, Jakarta Selatan, Jakarta Timur, Jakarta Utara, semuanya menang. Tapi yang menarik itu Prof, yang calon independen yang diperkirakan kan hasil suaranya itu nggak akan naik, ternyata naik gitu ya. Itu naiknya itu gara-gara itu tadi yang saya bilang ya. Sebagian kan dari Jakarta Barat Iya. yang adalah suara Ahok, atau bisa juga anak-anak muda yang kemudian terkena pendekatan-pendekatan melalui media sosial itu. Jadi itulah yang terjadi, naik sekitar 5% lah ya. Tapi kalau bicara ini ya, apa keinginan Mulyono lah Jokowi untuk menguasai Jakarta, sebenarnya motifnya apa? Karena biar bagaimanapun Jakarta itu adalah ibu kota negara, ya, terlepas dari Prabowo udah menandatangani undang-undang DKJ, ya. Buat saya itu juga satu kesalahan politik besar ya dilakukan. Loh, coba Anda bayangkan, undang-undang daerah khusus Jakarta ditandatangani, berarti nggak ada lagi DKI, daerah khusus ibu kota nggak ada, tapi dia sendiri belum tanda tangani, misalnya Kepres mengenai IKN. Oh. Nah problemnya itu kan berarti Indonesia dia nggak punya ibu kota. Tapi kalau kemudian itu Kepres IKN ditandatangani, kemudian memang itu udah jadi ibu kota negara. Ini yang buat saya ini kesalahan politik terbesar bagi seorang presiden bernama Prabowo Subianto ya. Mungkin dia juga nggak tahu didesak sama Jokowi atau apa kali ya. Tapi yang jelas sih buat saya, RUU DKJ itu harusnya jangan ditandatangani dulu menjadi undang-undang selama yang namanya IKN itu berfungsi. Sekarang kita tahu sendiri kan dia masih disfungsi. Iya, coba kalau gitu sekarang coba mana ibu kota negara Indonesia? Nggak ada. Ya cuman de facto tapi de jure nggak jelas. Ya itulah ya. Dan Anda juga tahu nih, ini juga ada satu berita yang menarik juga ya di Harian Kompas kalau nggak salah hari ini. Itu ternyata ya pemerintah India atau kedutaan besar India di Indonesia itu malah sekarang lagi membangun gedung 18 lantai kan di Jakarta. Ya. Karena buat saya itu masuk akal ya. Dan buat saya bukan mustahil nasib IKN itu akan sama dengan Naypyidaw. Naypyidaw itu di Myanmar. Oh, di Myanmar. Myanmar ya. Udah lebih dari 17 tahun menjadi ibu kota baru Myanmar, tapi tidak ada satupun kedutaan besar asing yang pindah ke daerah tersebut ya. Itu karena mereka pikir daripada gue bangun kedutaan, Anda tahu membangun kedutaan itu kan nggak gampang. Ya. Itu nggak sekedar membangun gedung, tapi membangun sistem ya. Sistem keamanan, sistem komunikasi, sistem logistik, macam-macam ya. Sistem pertahanan itu. Jadi sebuah negara seperti Amerika Serikat atau Inggris itu nggak mudah memindahkan kedutaannya, atau Australia ya yang paling nggak tuh memiliki satu peralatan komunikasi yang memang sangat canggih yang harus. Paling di sana nanti dibikin konsulat aja. Ya, saya mudah-mudahan sih IKN nggak akan jadi ibu kota. Kenapa? Karena saya melihat
saya juga baru terbuka matanya ya bahwa ternyata dari segi pertahanan sangat telanjang. Kemudian dari segi tanah juga tidak punya kekuatan untuk bangunan lebih dari 3 atau 4 lantai ya. Dari segi air juga bermasalah ya. Jangankan buat minum, buat nyiram tanaman aja katanya nggak bagus gitu kan. Kemudian buat miara ikan juga, ikan air tawar juga nggak bagus gitu kan. Jadi nggak mungkin lah. Jadi kalau kita bicara tadi ya, Prof, pilkada dan kemudian di situ ada Jokowi yang kayaknya ingin terus berperan. Itu memang apakah ada agenda buat 2029 juga? Oh iya, iya. Dan buat saya ya, kenapa saya sekarang keras sama Jokowi? Kalau anaknya itu berkualitas, ya, paling enggak kayak inilah, ya, paling enggak kayak AHY lah ya. Iya betul. Terlepas AHY itu masih mayor, tapi dia kualitasnya. tapi paling enggak itu terbukti bahwa dia lulus SMA, Iya betul. dia lulus AMN, Iya. Akademi Militer Nasional, dia lulus S2 dari Harvard Di University. Singapura dulu juga dia. Iya, dia juga lulus misalnya jadi doktor dari Erlangga, ya. Terlepas bagaimanapun caranya, tapi paling tidak dia menjalani proses Iya, itu. betul. Dan kalau dilihat misalnya apa ijazahnya benar, udah pasti Udah benar. benar. Verifikasinya gampang. Verifikasinya gampang. Tapi kalau dalam kasus Gibran misalnya, kan banyak yang mempertanyakan, jangan-jangan SMA dia nggak punya gitu kan? Itu tadinya saya tuh marah kalau ada orang bilang seperti itu ya, karena kok menghina banget sih. Tapi begitu saya lihat realitanya, kayaknya benar nih bahwa dia nggak punya ijazah SMA, atau kalau kemudian iya, dan kemudian kita kan gampang ya, Anda tuh kan gampang meriksa apakah saya benar PhD dari Griffith University. Tinggal Anda masukin kata Ikrar Nusa Bakti, Griffith University, ada nggak nama saya di situ? Iya. Saya lulus tahun berapa? Pasti ada. Masuk tahun berapa, lulus tahun berapa, Iya, pasti majoringnya ada. apa, gampang Iya. gitu. Judul disertasi saya apa? Pasti ada. Sangat mudah ya untuk memverifikasi seseorang itu kuliah di universitas benar tercatat tuh nggak. Sekarang orang aja mempertanyakan gitu kan. Itu Jokowi kok di dalam wisuda apa namanya itu Fakultas Kehutanan tahun 85 ya. Nggak ada tuh foto dia, nggak ada nama dia. Tadinya juga saya juga merasa Masih menghina loh. jadi misteri juga itu. Kan kemarin kan ada keributan gitu kan di antara teman-teman seangkatan mereka, enggak ada kok gini-gini. Tapi yang jelas ya, ini yang baru sekarang beredar itu adalah wisuda angkatan 1985 di mana Jokowi adalah bagian dari angkatan itu, tidak ada nama Joko Widodo sebagai wisudawan yang di dalam fotonya itu juga ada kan. Jadi gitu. dia nggak lulus. Saya nggak mengatakan dia nggak lulus, tapi yang jelas dia tidak wisuda bareng-bareng sama teman-teman. Kalau Anda nyari saya apakah saya lulus tahun 83 ya, Anda bisa lihat ya. Bisa lihat di FISIP UI, di UI juga ini, atau foto-foto sama teman-teman ya, bahwa saya masuk dalam jajaran angkatan 78 ya, FISIP UI yang lulusnya sama-sama bareng pertama persis 5 tahun. Jadi bareng Pak Teo Sambuaga. Oh enggak dong, Teo tuh senior saya jauh. Senior saya jauh. Ya teman saya tuh, ya banyak lah kayak Ahmed Kurnia ya. Itu banyak lah yang bekerja di bidang pers juga ada. Jadi ya, ini ya kayaknya bapaknya sama anaknya 11-12 ya Prof? Iya, 11-12 dan kemudian dari segi jasa juga nggak jelas gitu kan. Dan kemudian dari sisi apa istilahnya itu cara bagi-bagi bansosnya juga sama gitu kan. Pakai atas nama lembaga gitu kan. Padahal kita tahu bahwa harusnya ya kalau memang itu uang pribadi barulah boleh nama itu presiden atau wakil presiden. Bahwa dalam sejarah Indonesia itu Wapres itu hanya ban serep. Betul. Ya. Walaupun tadi barusan saya klarifikasi ya bahwa bukan hanya B.J. Habibie, Megawati juga. tapi Megawati Ya, saya juga. Megawati ada sebutin. Saya memang khilaf.
Memang iya. Coba Anda lihatlah ya. Betul. Siapa Wakil Presiden Republik Indonesia yang maju menjadi calon presiden Nggak dan ada. berhasil? JK gagal. Gagal. Ya. 2009 gagal. Kurang kuat apa ya? Ya, makanya. Ketua Golkar. Iya, Ketua Golkar. Dari segi finansial juga logistik itu. juga. Walaupun lagi-lagi JK juga cerita sama saya. Ya. Itu kantor dia itu pada pemilu 2009 itu dijaga sama tentara itu. Dan Jadi eranya SBY berarti ya? bukan dong, iya di era SBY ya. Dan kemudian saya juga bertanya-tanya tuh ini emang kantor saya nggak apa istilah itu, nggak aman gitu loh. Tapi ternyata itulah terjadi juga seperti itu ya. Makanya dia ya intinya dia gagal lah. Ya, iya. Walaupun saya juga terus terang ya, saya waktu itu milih JK. Kenapa? Karena waktu itu Megawati berpasangan sama Prabowo. Iya. Pada saat itu saya masih berpandangan Prabowo termasuk orang yang melanggar HAM. Ya. Jadi, Dan sekarang juga nggak jelas. ya biar gimana pun dia masih ada lah dia sebagai pelanggar HAM. Ya. Dan yang aneh juga Yusril malah bilang bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat pada 98 gitu. Aneh juga. Habis ngomong gitu Yusril ngilang. Ya itu kan aneh buat saya. Itu masa seorang apa ya? Guru besar. Iya, dia juga biar gimana pun asisten dosen kami ya, Pak Osman Daralibi dalam studi Islamika. Harusnya seorang yang mengajar studi Islamika tuh kalau bisa jujur lah. Masa ngajarin agama ke mahasiswa tapi kemudian bisa nggak jujur begitu. Tapi yang menarik di fenomena pilkada ini kan parcok. Ya. Gimana pandangan Prof ini? Jadi Itu yang digugat juga oleh timnya Andika ke MK kalau nggak salah ya. saya nggak tahu ya, tapi kalau Materinya memang saja ya. itu. Sekarang gini aja deh ya. Coba Anda sebutkan pada saya, sejak kapan polisi turun ikut di dalam cawe-cawe politik di era reformasi. Era Jokowi aja sih. Catatan kami itu adalah era Jokowi. Iya. Ya. Dari 2018 dan juga 2019 waktu dia ngacak-ngacak itu calon pasangan presiden dan wakil presiden Prabowo dan Sandiaga Uno, ya. Dan orang yang banyak bicara ke media massa, ada kutipan-kutipannya, itu adalah Habibur Rahman, ya. Kalimat yang dia katakan misalnya judulnya itu ya, Pak Jokowi itu janganlah pakai polisi. Iya kan, kemudian ini lagi nih, ini polisi jangan diikut. Dan Anda tahu kan catatan sejarahnya kemudian menunjukkan pada saat itu Kapolrinya itu Masih sama? bukan itu Kapolrinya itu adalah siapa namanya? Oh, angkatannya Pak. Bukan yang kemarin yang sekarang jadi Menteri Dalam Negeri. Tito Karnavian, ya. Dan Tito mendapatkan posisi Menteri Dalam Negeri karena dia berhasil membantu Jokowi pada Pilpres 2019, kan? Dan masih ada ingatan, saya nggak akan lupa ya, bagaimana Prabowo Subianto menyatakan kepada perwakilan asing, ya, dan juga pers asing bahwa saya pokoknya suara saya dipermainkan, makanya saya nggak menang pada pemilu presiden 2019 kemarin. Dan Anda jangan lupa ya, kan kemudian terjadi kerusuhan ya di Bawaslu pada 2019 itu, di ya. Bawaslu itu. Khususnya bukan cuma di daerah Bawaslu yang di Jalan Tamrin itu, tapi juga masuk ke wilayah sekitar stadion juga kena. Ya, jadi masuk jalan yang di mana FPI Petamburan. Di daerah Petamburan, dan ada korban kan? Iya, banyak itu. Jadi di situ merupakan satu catatan ya, catatan hitam lah dalam pemilu 2019 ya, yang di situ ada permainan dari Parcok. Parcok bermain juga pada masa 2020, Pilkada 2020
Ya. Lagi-lagi era siapa? Joko Widodo. Ya. Dan siapa waktu itu? Kalau nggak salah Kapolrinya itu Idam Aziz. Ya. Sekarang ya, ketika Listio Sigit menjadi Kapolri, Anda lihat sendiri ya, apa yang terjadi di Jawa Tengah, Sumatera Utara, Banten, dan wilayah-wilayah lainnya. Yang menonjol 3 itu. Ya, dan Anda tahu ya, ini lagi-lagi teman saya yang bisa saya percaya ya, dia bertemu dengan Airin, dan ini 8 hari sebelum hari H loh. Ya. Kemudian Airin ternyata menceritakan bahwa ada petinggi polisi datang ke rumah dia, dan kemudian Airin mengatakan pada teman saya itu, dia menangis dan dia bilang lebih baik dia tidak terpilih menjadi gubernur Banten daripada misalnya rumah tangga kami hancur Ya. atau anak-anak kami menjadi korban lah gitu. Saya juga baru tahu tuh, saya baru dengar itu kemarin itu. Sampai segitu. Iya, Bang. Iya Mas, sampai segitu. Dan ini makanya Ferry Amsari juga lagi mengumpulkan itu data-data mengenai kasus Banten tersebut. Ya. Saya juga nggak tahu apakah Airin dan PDIP atau Golkar dan PDIP mengajukan gugatan atau enggak ya. Tapi kalaupun tidak ada gugatan, paling tidak itu adalah suatu fakta. Betul. Bukan hoax, ya. Ini fakta itu ya. Karena itu ada catatan-catatannya, ya. Bagaimana kemudian Partai Coklat itu bermain sampai dari tingkat pusat itu sampai datang ke rumahnya Airin dan kemudian mengatakan sesuatu yang tadi saya katakan sampai Airinnya menangis, gitu. Tapi yang mengira-ngira nih ya, Prof, ini kan Jokowi itu menyandarkan Parcok ini sebagai kekuatan politik untuk menekan musuh-musuhnya gitu ya. Ya, ya. Atau karena dia memang nggak punya percaya diri, nggak bisa menggantungkan kepada partainya lagi ya? Bukan, karena dia udah tahu dia udah bukan lagi bagian dari partai dan partai udah nggak bisa lagi digunakan sama dia, ya. Kenapa nggak bisa digunakan sama dia? Sebetulnya ya perpecahan antara PDIP dengan Jokowi, ya, itu udah terjadi ya sejak awal-awal COVID ya, atau setelah pasca COVID ya, ketika dia berupaya untuk mengubah atau melakukan suatu amandemen konstitusi yang memberikan jalan bagi dia, bukan untuk dapat 1 kali masa jabatan, karena itu udah nggak mungkin. Dia paling nggak minta supaya 2 tahun, diperpanjang 2 sampai 3 tahun. Dan Anda tahu apa yang terjadi? Semua anggota DPR dari semua fraksi menyetujuinya. Ya, Bang Sud waktu juga bilang setuju dia. Kenapa setuju? Karena mereka cara pikirnya cuma pendek aja. Pendek aja, wah kalau lo dapat nambah 2-3 tahun, gue juga dong gitu kan. Pragmatis banget ya. Betul, betul. Dan siapa yang mengubah itu? Siapa yang mengubah pendirian PDIP? Bu Mega. Dia ingatkan, jangan ya Anda main-main sama konstitusi. Konstitusi negara menyatakan masa jabatan presiden itu 5 tahun ya. Dan kalau dia udah 2 kali masa jabatan, nggak bisa nambah-nambah lagi ya. Dan Anda juga masih ingat kan begitu Bu Mega itu keras dengan pernyataan seperti itu. Ini saya udah di Jakarta loh nih, udah pulang dari Tunis ya. Iya. Jokowi dengan gagahnya mengatakan bahwa siapa yang kemudian mengusulkan saya menjadi presiden masa jabatan ketiga. Kalau itu ada yang mengusulkan, itu berarti orang itu ingin menjerumuskan saya. Ya kan? Ya, saya ingat itu, iya. Ya? Saya ingat itu, iya. Dia apa dan saya tadinya masih percaya loh. Ya, dia percaya ternyata. Omongan dia itu saya pikir benar gitu. Iya. Sampai kemudian saya bilang setan alas nih orang. Kita semua ditipu. Iya, coba bayangin ya. Sama juga yang kemudian waktu dia ngomong itu kan. Ini Gibran nih itu Pak mau jadi calon wajib. Nggak bisa lah, dia baru 2 tahun jadi wali kota Solo. Dari segi umur aja juga nggak ini.
masih terlalu muda kan, pengalaman belum banyak. Nggak taunya di balik itu si Pinocchio ini ataupun apa namanya tuh Hitler, menurut Sukidi ya, Hitler from Indonesia atau Machiavelli dari Indonesia itu melakukan kegiatan-kegiatan yang lain. Tapi sekarang kelihatan karakter aslinya kelihatan apa? Oh iya, karakter aslinya kelihatan. Dan Anda mungkin kalau saya ceritain yang macam-macam lebih kaget lagi ya. Apa itu, Bro? Ya, saya juga nggak bisa ngomong di sini. Ya, nanti ya, Bro. Karena persoalannya yang tadinya juga saya nggak mengerti dan nggak percaya gitu. Ternyata memang terjadi. Jadi apa yang selama ini kita percaya tentang Jokowi itu buyar semua ya? Oh, coba bayangin misalnya ya. Sebetulnya antara Prabowo dengan Megawati itu akan terjadi pertemuan. Dibega gitu. Ya. Dan ternyata itu udah dijaga itu. Jaga, kalau saya ngomong jaga itu bisa baik dengan spiritual ataupun dengan fisik, non fisik lah, aparat fisik, keamanan ya. Ataupun partai udah siap ya. menyambut Prabowo Subianto yang akan datang ke Tengku Umar. Ya kan? Tapi dilalah ternyata ada kejadian dari Solo ya gitu kan. Suatu informasi yang kemudian mengharu-birukan Prabowo Subianto yang kemudian nggak jadi datang. Ya itu, tadinya saya nggak percaya, masa iya sih? Ternyata benar iya gitu kan. Saya bilang kok apa nggak berani Prabowo kemudian melawan gitu kan. Itu pertanyaan semua orang tuh, Bro. Ya itu. Kenapa kayak gitu, Bro? Ya itu dia, karena merasa tersandera ya. Tapi jangan lupa loh ya, Prabowo juga pasti punya strategi. Ya, betul. Makanya itu nanti Anda siap-siap aja nih. Ini nanti Januari ini adalah peristiwa besar. Akan terjadi peristiwa besar, gonjang-ganjing, baik itu gonjang-ganjing politik dan maupun yang lain-lain ya. Yang saya maksud di sini nanti misalnya apa yang akan terjadi di Kejaksaan, apa yang terjadi di Kepolisian Negara Republik Indonesia, apa yang terjadi di partai-partai politik yang selama ini dipermainkan KPK gimana? Sama Jokowi. Di KPK ada perubahan nggak? Oh, Anda kan tahu bahwa KPK ini kan tinggal nunggu, ini kan Desember ini ganti. Iya. Walaupun sekarang yang lagi rame dibicarakan orang tuh kan pernyataan Pak Aktas kemarin ya di harian Kompas ya, yang mengatakan bahwa ya memang 2025 jadi gini loh, dia bilang bahwa apa namanya itu RUU mengenai apa istilahnya itu uang kartal dan juga RUU mengenai perampasan aset ya, ini akan masuk menjadi prolegnas ya, itu pada tahun antara 2025 sampai 2029. Walaupun dia mengatakan tidak pada 2025. Kemudian orang kan bertanya, kenapa nggak langsung aja 2025? Karena kan itu kan tahun pertama Prabowo. Dan itu kan Mahfud MD kan dari dulu udah mengajukan itu dan kemudian teman-teman di DPR yang menolak kan. Ada yang mengatakan, wah itu nih pimpinan-pimpinan atau ketua-ketua partai yang menolak. Gitu. Tapi yang ingin saya katakan di sini, nah kemudian muncullah suatu pemikiran seakan-akan kalau misalnya undang-undang itu udah ada, ya, baik itu transaksi elektronik uang kartal ya, ataupun apa istilahnya itu pengambilan aset ya, perampasan aset ya, itu nanti katanya orang jadi takut dan karena itu udah nggak diperlukan lagi KPK. Ya buat saya, wah begitu loh kah dalam hati saya. Oh gitu ya. Dari 2019 Jokowi itu mau bikin undang-undang baru tentang KPK ya, dan kemudian KPK akhirnya lemah gitu kan. Nah ini sekarang bukan melemahkan KPK lagi, tapi benar-benar membunuh. Karena dianggap itu ya, tidak ada ya. Saya memang belum bikin YouTube tentang itu karena saya lagi nunggu aja perkembangan. Benar nggak itu terjadi? Tapi yang menarik ya Prof ya. Jadi dalam 5 tahun terakhir ini kita akan selalu disuguhi ini ya, kayak friksi-friksi antara kubu Jokowi dengan kubu
Prabowo juga ya, karena mengingat ambisi dari Jokowi kan pengen Gibran itu terus jadi presiden kan. Betul nggak Prof itu? Betul, betul. Tapi saya juga harus mengatakan, semoga rakyat Indonesia itu belajar politik ya. Iya, iya. Untuk Indonesia yang lebih baik. Ya, Itu kan apa namanya itu, tagline dari YouTube saya kan itu. Belajarlah politik demi Indonesia yang lebih baik. Kenapa? Anda jangan kemudian mendengarkan suara-suara buzzer gitu kan. Iya, bahasa. Ada yang mengatakan ya macam-macam lah ya, macam-macam. Dia bilang saya profesor apalah. Ada yang mengatakan ini pengamat politik, itu ahli hukum tata negara. Dalam hati saya, nah lo bilang lo tahu gue, tapi lo bilang bahwa gue pengamat politik yang kemudian apa namanya itu punya keahlian dalam hukum tata negara, itu aja udah Udah bertentangan. salah logikanya. Bagaimana kemudian dia bisa mengatakan Iya, iya. bahwa saya salah gitu kan? Tapi itu kerjaan basar-basar Ya, ya. Mulyono. Termasuk juga misalnya ada yang mengutip pernyataan dari Sujiwo Tejo ya. Itu waktu itu saya sama Mas Jiwo itu kan, ya ada itulah Mas Jiwo bilang bahwa Anda itu jangan mikir bahwa Jokowi itu apa istilahnya itu menang karena PDIP dan sebagainya gitu kan. Tapi Jokowi itu adalah petarung gitu kan. Tapi ya saya selalu mengatakan ya, emang saya pernah ngomong bahwa Jokowi itu dibesarkan oleh PDIP dan kemudian diuntungkan oleh PDIP. Enggak, saya cuma ngomong Jokowi itu menjadi wali kota Solo 2 kali, gubernur DKI 2 kali, Sekali. setengah kali ya, Setengah kali. dan kemudian menjadi presiden Indonesia 2 kali. Iya. Masa dia nggak punya hati, Menantunya kedekatan? jadi wali kota. Iya, ya. Anaknya jadi wali kota. Iya, jadi itu kan semuanya tuh atas blessing Megawati. Iya, betul. Harus diakui Nah itu pertanyaan saya, masa Anda nggak punya? Anda kan sudah tersosialisasi sebagai anggota PDIP ya, terinternalisasi sampai kemudian dia mesti baca My Dedication of Life ya, dari Bung Karno. Ya, kalau Anda itu membaca itu, harusnya Anda ini dong meresap dong Mungkin di dia hati. belum pernah baca bukunya Bung Karno. Dia. Ya nggak ada, nggak ada. Revolusi atau apa. Paling nggak dibaca ya, itu yang misalnya kayak Tafib tahun Vivere Iya. Pericoloso, Iya. atau kemudian My Dedication of Life, itu kan Iya. juga nggak macem-macem, itu cuma ngomong bahwa apa namanya hidup saya ini saya dedikasikan untuk bangsa, tapi lagi-lagi di atas kita tuh ada Tuhan yang menentukan gitu kan. Kalau misalnya Tuhan mengatakan seperti ini, ya udahlah, berhentilah karir kita ya kayak gitu-gitu ya. Kalau itu teresap di dalam pikiran dia, ya nggak mungkin lah tiba-tiba dia meninggalkan partainya itu. Coba Anda bayangkan ya, di dunia ini Anda lihat cuma Jokowi ya yang kemudian selesai jadi presiden, kemudian berseberangan dengan partainya dan mendukung orang lain dari partai lain. Anda dengar lah YouTube saya tuh. Ya saya dengar itu Prof, makanya saya pengen nanya kan. Saya dengerin Prof, makanya saya simak sampai habis nih sebelum ke sini. Jadi saya ingin tahu pemikiran Prof juga gitu. Saya begini ya, orang kan selalu mengatakan bahwa ini Ikrar ini merah banget atau PDIP banget, enggak. Ya, saya ngomong atas dasar keilmuan saya. Jadi apa namanya itu dalam sejarah politik internasional ya nggak ada seorang presiden Amerika Serikat atau mantan perdana menteri Australia ya. Kenapa dua negara ini yang selalu saya sebut? Yeah. Karena biar bagaimanapun ya kalau kita belajar politik atau hubungan internasional, buku apa? Pasti buku Amerika yang kita pelajari. Ya, baca iya. Ya nggak? Referensinya Ya. itu pasti. Dan ketika saya belajar di Australia, ya ngambil doktor di Australia, buku apa yang saya baca? Pasti buku-buku Australia, walaupun saya belajar tentang Papua New Guinea misalnya. Iya. Jadi ya begitu. Nggak ada misalnya Perdana Menteri dari Partai Buruh selesai jadi Perdana Menteri langsung
mendukung Partai Liberal Nasional ya, dan kemudian mendukung calon perdana menterinya, nggak ada. Itu cuma Jokowi. Di Amerika pun nggak ada itu ya, nggak Prof, ya? ada. Dari Anda Demokrat lihat. ke Republik ke Demokrat nggak ada itu. Ya, memang ada kejadian misalnya kayak siapa namanya Robert Kennedy Jr. ya, kemarin maju menjadi calon presiden Amerika Serikat, tapi dia dari independen. Iya. Ya, independen. Terlepas dari kemudian dia katanya nggak kampanye lagi, bahkan kemudian katanya dukung Trump, tapi yang jelas dia kemudian tidak menjelek-jelekan partai asalnya. Ya. Anda lihat juga yang lain misalnya, di Australia juga ya, itu kan ada seorang perempuan ya, itu keluar dari Partai Liberal atau dipecat oleh Perdana Menteri John Howard ya, gara-gara dia terlalu rasis misalnya. Tapi dia sendiri nggak kemudian menjadi orang yang mati-matian menghancurkan Partai Liberal. Tapi yang menarik Prof sekarang ini kan kayaknya kok nggak ada partai yang menampung Mulyono, Prof? Yang jelas ya, itu kan kalau kita perhatikan ya, Anda nontonlah YouTube saya juga deh. Ya. Ada saya juga ngomong soal itu, dan mungkin kita amplifikasi lagi. Dan ini nanti Anda lihat aja juga yang soal apa istilahnya itu, apakah Golkar akan melakukan munaslup pada Januari ini ya. Itu aja, itu nanti akan lihat ya, kenapa itu terjadi ya. Dan kemudian tadinya saya kan melihat bahwa wah, Golkar ini sekarang kan si Jokowi sama si Gibran kan katanya anggota kehormatan Partai Golkar ya. Tapi kan anggota kehormatan, dia bukan anggota penuh. Kan lucu. Dan kalau menjadi anggota kehormatan belum tentu Golkar akan mendukung Gibran ya. Karena itu buat saya itu kesalahan Partai Golkar ya pada 2024 kemarin Pilpres ya, yang kemudian bukan kesalahannya Erlangga itu. Ya, tapi Anda lihat udah habis dipakai supaya anaknya bisa jadi capres dari Partai Golkar, habis itu diancem-ancem melalui sprindik kejaksaan gitu kan, dan yang melakukan juga bukan orang kejaksaan gitu kan, orang lain kan. Percaya pula dia, lo bikin ya, nanti bikin pernyataan ya, mau aja lagi gitu kan. Tapi ya itulah ya. Politiknya itu barbar banget ya Prof ya. Apa? Barbar gitu karena. Kalau buat saya nggak ada lagi tuh moral politik di dalam politik gitu, Indonesia. Iya. Elit kita itu sekarang. Iya. Dan sekarang juga nih ya, ini buat saya ya, itu teman-teman di Partai Gerindra tuh harus hati-hati loh. Jangan merasa bahwa karena presidennya dari Partai Gerindra dan juga dia juga menguasai sebagai ketua MPR gitu kan. Dan kemudian misalnya kayak orang seperti Dasko juga seakan-akan dia itu udah the Godfather, dewa kan. Kemudian pokoknya gue yang paling kuat. Jangan segitu loh ya. Kenapa? Karena Prabowo pasti juga punya catatan. Loh kok kayaknya lebih deket sama Jokowi dibanding sama gue gitu kan. Sebenarnya ngelayanin siapa gitu ya. Nah itu. Bukan mustahil loh ya, dalam internal Gerindra juga akan terjadi seperti itu. Dan kemudian juga ya, tadi yang saya katakan ya, kalau kemudian nanti tiba-tiba Golkar itu punya nakoda baru yang lebih kuat, lebih dipercaya ya, oleh anggotanya. Ya paling nggak punya dukungan internal yang kuat gitu. Ya, itu bukan mustahil. Dia bisa jadi penyeimbang dari Partai Gerindra. Nah, itu kekhawatiran dari Gerindra juga ya. Iya, walaupun itu juga buat saya itu juga peran Prabowo ada di situ. Karena kan untuk menjadi ketua umum Partai Golkar kan harus dapat blessing, ya, dapat restu dari presiden. Gitu. Kayaknya tanda-tandanya Prabowo kurang begitu srek sama Bahlil ya. Karena biar bagaimanapun Bahlil itu dipandang Prabowo sebagai orangnya Jokowi. Jokowi kan man gitu. Ya. Iya. Sementara dia kok selama ini seperti apa ya, berada di bawah bayang-bayang Jokowi. Itu yang kemudian nggak diinginkan. Dan jadi ya intinya adalah konklusi saya, kalau dulu teman-teman pollsters atau
yang melakukan survei, termasuk juga Burhanuddin Muhtadi, mengatakan ya ini masih era bulan madu, dan bulan madu itu kita nggak tahu sampai kapan, mungkin 6 bulan, tapi buat saya kayaknya bulan madu ini akan segera berakhir. Berakhir lebih cepat. Lebih cepat dibandingkan 6 bulan, gitu kan? Mungkin nggak tunggu sampai semester, tapi udah tinggal 3 bulan. Betul, ya. Kenapa demikian? Karena tampaknya Prabowo juga ingin menunjukkan bahwa saya ini Presiden Republik Indonesia. Ini yang namanya kekuasaan itu udah ada di tangan saya. Bukan di kekuasaan masih berada di tangan Jokowi. Dan kemudian saya juga nggak mau selalu diperlakukan sebagai boneka atau menteri gitu kan. Seakan-akan harus tunduk ya. Bikin pernyataan mendukung Lutfi sama Gus Yassin juga kan di rumahnya Jokowi gitu kan. Macam-macam lah ya. Aneh itu emang. Iya. Baru kali ini sejarah Indonesia itu politik. Nah, itu jadi itu yang kayaknya Prabowo bilang frek. Kayaknya dalam bahasa Inggris lah ya. Enough is enough. Ya. Cukup. Gitu. Oke, makasih Prof. Sama-sama. Atas kesempatan diberikan untuk ngobrol-ngobrol. Lain waktu nanti kita bisa ngobrol yang lain. Iya.